begini ini ngajari Quran, Pak. Enggak pakai ilmu yang lain, ini mengajari Quran. Sahabat begitu Sulhul Hudaybiyah, sahabat tidak tahu kapan Mekah bisa ditaklukkan. Sulhul Hudaybiyah sahabat sudah tahu kita menang. Mekah selesai, Mekah. Itu sudah 2 tahun sebelum Mekah ditaklukkan, sahabat sudah tahu. Mengerti ya? Mulai bisa dipahami, Pak ya? Begitu. Jadi kalau antum hanya terbiasa nungguin hasil, gak cerdas antum. Orang cerdas tuh dari proses dia sudah tahu. Ini akan menang nih Pak, ini besar nih Pak. Itu orang cerdas Pak. Kalau mau cerdas sekali, belajar wahyu. Pasti cerdas banget Pak. Saya ketemu mahasiswa Pak. Apa tuh mainan yang kotrek yang supaya warnanya sama? Apa Bu? Iya yang kubus itu modelnya apa namanya? Kubik. Oh Rubik. Ya. Kotrek aja gini. Sampai sudah enggak, saking ahlinya udah enggak ngeliat ya. Dibenerin warnanya, diacak lagi sama dia, dibenerin lagi. Saya biarin aja, saya dengerin ini orang anak ngapain. Mahasiswa lagi bikin skripsi. Terus kayaknya lama-lama dia nggak tahan saya lihatin Pak. Terus dia bilang, Ustaz Budi bener nggak ya? Menurut penelitian katanya kalau rajin main Rubik itu jadi cerdas otaknya. Saya bilang penelitian dari mana itu Ustaz? Sekarang gini aja Ustaz, kita uji. Antum main yang terus-terusan, kita uji cerdas mana antum sebenarnya. Jadi kita ini mau belajar cerdas. Saya lihat ya. Teman-teman jadi sahabat nih, subhanallah. Jadi kenapa mereka memimpin bumi itu? Karena bimbingannya wahyu, Pak. Bimbingan wahyu itu salah satu hasilnya cerdas. Cerdas luar biasa. Orang lain belum tahu dia sudah tahu. Bertahun-tahun orang baru tahu, sebelum bertahun-tahun dia sudah tahu. Maka sahabat buat kami, Baiatur Ridwan itulah Fath. Padahal kalau teman-teman buka surat Al-Fath, janji di surat Al-Fath itu bukan cuma Fathu Makkah. Ada tentang Mekah kan? La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kalian pasti akan masuk Mekah. Ada, tema Mekah ada. Kalian pasti akan masuk Masjidil Haram dengan aman. Aman. Kalian akan ada yang membotaki rambutnya, ada yang cuma memendekkan rambutnya. Ini maksudnya berarti bisa ibadah. Tahallul. Itu kan bicara Mekah. Ternyata bukan cuma Mekah. Antum lihat. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Dan yang Allah janjikan juga bukan cuma itu. Yang Allah janjikan juga wilayah-wilayah lain yang kalian bahkan tidak sanggup. Tapi Allah sudah menetapkan keputusannya, wilayah itu milik kalian. Jadi Allah tuh kalau ngasih kemenangan ke muslimin, Bang, itu sampai kemenangan yang tidak pernah diduga. Wilayah-wilayah lain yang kalian bahkan tidak sanggup. Tapi Allah sudah menetapkan keputusannya, wilayah itu. Sahabat sudah tahu, begitu Sulhul Hudaybiyah, kok bisa gini, Pak? Supaya kita mencoba untuk belajar kecerdasannya sahabat, cara pandang mereka. Sulhul Hudaybiyah itu kan justru Umar saja sempat protes ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena menurut Umar ini kita kalah di Sulhul Hudaybiyah itu, kita kalah. Umar mengatakan itu. Sampai Umar mengatakan, idzan fama hadhihi daniyah ya Rasulullah. Ini kenapa kita mau rela dengan kerendahan ini? Kita kalah nih. Nabi jawabannya sederhana, aku ini cuma Rasulnya, aku ini cuma hambanya, dia pasti menolongku. Simple bahasanya. Sahabat itu kalau dapat kalimat wahyu begitu langsung mereka cerna dengan sangat baik. Oh, menang kita berarti. Kan muslimin itu kan begitu mendengar Nabi bermimpi bahwa mereka bisa
masuk ke Mekah beribadah, ya kan Quran mengatakan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Allah membuktikan mimpi nabinya. Nabi mimpi tidur. Ketakutannya diminta perjanjian kedua. Yang minta damai itu kan bukan Nabi, orang Quraisy. Akhirnya yang diutus gak tanggung-tanggung, pemimpin tertinggi Abu Sufyan. Berangkat Rasul sahabat berangkat di Hudaybiyah tadi yang Ustaz Maman sampaikan jumlahnya 1.400 orang. Umrah. Sampai di Hudaybiyah menjelang masuk ke Mekah, tidak terlalu jauh dari Mekah, di stop di sana. Panjang kisahnya nanti kita bahas di pembahasan sirah. Intinya adalah muslimin ditolak. Tidak boleh masuk Mekah dengan perjanjian-perjanjian bahwa muslimin tidak boleh masuk Mekah tahun ini, muslimin harus pulang baru boleh tahun depan, itu pun tidak bawa senjata dan hanya boleh 3 hari di Mekah. Perjanjiannya susah banget ini muslimin kan. Terus perjanjian berikutnya, siapapun suku-suku yang mau bergabung ke Mekah silahkan gabung ke Mekah. Suku-suku Arab yang lain yang mau gabung Madinah silahkan gabung Madinah. Sudah jelas? Kemudian perjanjian damai, enggak perang 10 tahun lamanya. Oke, Mekah Madinah kita enggak perang. Musyrikin sudah enggak perang sama muslimin 10 tahun lamanya. Setelah itu siapapun dari orang-orang pihak Mekah yang lari ke Madinah, Muhammad wajib mengembalikan orang itu ke Mekah. Artinya kalau ada orang tiba-tiba masuk Islam gitu. Jadi mereka nih orang-orang Quraisy ini orang cerdas, Pak. Tapi orang cerdas itu kalah sama wahyu. Dia pikir dia membatasi itu cerdas banget dia pikir. Padahal ini buruk buat mereka. Makanya pinter aja nggak cukup buat antum itu. Nggak cukup, Pak. Strategi sehebat apa sih antum punya? Itu semua kalah sama wahyu. Mereka lihat membatasinya, lihat cara membatasinya. Siapapun di antara orang-orang Mekah, pihak-pihak Mekah yang lari ke Madinah harus dikembalikan. Maksudnya kalau ada yang masuk Islam mereka akan cegah. Bahkan sudah sampai Madinah balikin ke sini. Dia pikir mereka hebat. Dan kalau ada orang-orang Madinah yang lari ke Mekah, kami tidak punya kewajiban mengembalikan. Itu seimbang? Gak seimbang. Tapi muslimin biasa. Perjanjian gak seimbang mah biasa. Kata Nabi, siap tanda tangan, gak ada masalah. Karena Nabi dibimbing wahyu. Itu saya bilang, wahyu itu lebih hebat dari strategi otak mereka. Orang Quraisy cerdas-cerdas, Pak. Orang cerdas. Antum tahu hasilnya Hudaybiyah, terutama yang poin terakhir itu. Yang poin terakhir itu, lihat betapa lemahnya orang-orang pinter. Otak yang kata mereka hebat itu lemah sekali. Lihat, apa ada orang murtad? Apa ada sahabat Nabi murtad begitu balik ke Mekah? Ada? Gak ada. Jadi kalau mereka berkata nanti kalau ada orang Madinah balik ke Mekah, pulang ke Mekah gara-gara murtad, maka kami tidak punya kewajiban mengembalikan. Enggak apa-apa, enggak ada yang murtad. Ada orang masuk Islam apa enggak? Banyak. Kalau yang masuk Islam banyak. Orang yang masuk Islam tidak mau tinggal di negeri musyrik kafir kayak begitu. Mereka pergi. Pergi kemana? Ke Madinah, negeri Muslim. Kalau sampai Madinah harus dibalikin. Betul? Karena mereka tahu akan dikembalikan oleh Rasul dan Rasul pasti sangat taat dengan peraturan yang dibuat. Nabi itu orang sangat taat pada akad yang dibuat. Mereka pergi dari Mekah tapi nggak nyampe Madinah. Kan perjanjiannya kalau sampai Madinah baru balik, harus dikembalikan supaya nggak ngerepotin Nabi, kembalikan kita. Kita juga nggak mau tinggal di Mekah, gampang. Kita pergi nggak usah nyampe Madinah. Apa yang terjadi? Menurut apa yang terjadi? Di jalan antara Mekah dan Madinah, jarak 500 kilo itu jaraknya. Di jalan antara itu berkumpullah komunitas orang-orang Muslim berkumpul di wilayah itu. Jadi sebuah tempat ini mereka kuasai dan semuanya Muslim. Dan ini sangat mengganggu perjalanan dagang Quraisy.
Jadi yang menang cerdas apa wahyu? Wahyu. Ini mengganggu sekali kelompok ini, dan kelompok inilah yang nanti ini benar-benar menjadi duri dalam daging orang-orang Quraisy. Mereka ini kesulitan mereka dengan strategi. Gimana? Ini dikuasai oleh mereka akhirnya. Mereka di Mekah nggak mau, ke Madinah juga nggak usah, di sini aja. Nah, sahabat sudah ngajari kita, kan keadaan perjanjian yang kayak tadi itu menurut sahabat itu sudah fath buat kami. Dari mana fathahnya? Dari semua sisi, dari banyak sisi. Sisi pertama tentu karena ini wahyu, karena sudah diuji oleh Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi nggak punya jawaban. Kan Umar protes tentang isinya. Umar protes, tapi tidak ada jawaban dari Nabi kecuali Nabi hanya mengatakan innama ana rasuluh. Innama ana rasuluh. Innama ana abduhu wa rasuluh. Aku ini hanya hambanya, aku ini hanya rasulnya. Fahuwa nasiri, dialah yang akan menolongku. Sudah, berarti nggak ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya, sahabat tahu persis ini wahyu. Kalau sudah wahyu, mesti baik di baliknya. Itu sahabat. Nanya ke Abu Bakar sama jawabannya. Kata Abu Bakar, innama huwa abduhu wa rasuluh, fahuwa nasiruh. Muhammad SAW itu kan hanya rasul, dan Allah itu penolongnya. Lu kok jawabannya sama padahal nggak pernah janjian? Umar tahu persis, oh ini nggak sembarang ini. Karena itulah maka itu poin satunya. Poin berikutnya ada, Pak. Yang minta, lihat, yang minta damai bukan Rasul, tapi Quraisy. Belum kebayang? Quraisy itu, Pak, Bapak Ibu, orang Quraisy itu orang yang suku yang sangat dihormati di Arab, dan mereka dilihat oleh seluruh Arab. Seluruh Arab tuh ngelihat Quraisy. Apa sih yang dilakukan mereka? Dan mereka cerdas-cerdas, hebat-hebat, kalau perang nggak kalah, kira-kira gitu ya. Nah itu, sekuat itu, makanya di perang Badar, perang Uhud, itu sombongnya luar biasa. PD-nya luar biasa Quraisy. Alah cuma Muhammad aja ya kan. PD-nya luar biasa. Orang yang sehebat itu, dimuliakan sehebat itu, sehebat mereka, angkuhnya luar biasa, tiba-tiba datang ngemis-ngemis minta damai. Antum kalau musuh gitu. Kemarin si antum nggak diorangkan ya kan? Siapa sih dia? Cuma dia aja. Angkuhnya luar biasa. Esok-esok dia datang ngemis, tolonglah ya kan Antum, sahabat cerdas, Pak. Menang kita. Masalah isi perjanjiannya apa di urusan belakangan ini. Sudah menang, selesai. Dan benar, orang-orang kafir itu kalau buat perjanjian tidak biasa mentaati. Mereka itu nggak akan pernah telaten dengan perjanjian. Sementara kalau muslimin, Allah firmankan langsung di Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei orang-orang beriman, kalian harus tunaikan akad itu. Itu orang beriman. Bahkan akad dengan orang kafir, kalau memang ada akadnya, harus ditunaikan. Itu muslimin. Nabi tegaskan, al mu'minuna ala syurutihim. Orang beriman itu terikat dengan perjanjian dan syarat yang dibuat sama mereka. Karenanya kalau muslimin mesti taat. Rasul taat, kerjasama sama orang musyrik Quraisy, Nabi taat. Tapi orang-orang kafir mesti nggak telaten. Pokoknya gimana caranya, gitu kan? Gimana caranya perjanjian kayak begini ini cuma buat ngakali aja. Dan kejadian, ya Allah, itu perjanjian damai itu nggak bertahan setahun, setahun bertahan cuma, paling nggak nyampe, nggak lama itu, setahunan perjanjian itu, sampai ada pembunuhan, cukup serius pembunuhannya, pembunuhan terhadap masyarakat Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu masyarakat Arab
yang sudah menyatakan diri saya gabungnya ke Madinah. Muslim, karena mereka Muslim. Otomatis gabungnya ke Madinah. Yang bunuh masyarakat Arab lain namanya Bani Bakar. Bani Bakar itu musyrik. Bani Bakar itu gabungnya ke Mekah, ke Quraisy. Bani Bakar dibantuin sama orang Quraisy untuk membunuh masyarakat Bani Khuza'ah. Pelanggaran. Di antaranya pelanggaran poin perjanjian damai 10 tahun lamanya. Begitu pelanggaran. Nabi dapat laporan karena Amr bin Salim Al-Khuzai, salah satu masyarakat Khuzai itu pergi ke Madinah, sampai di Madinah bersyair menyampaikan di Madinah bahwa kami dibunuh bahkan dalam keadaan sedang rukuk dan sujud. Jadi kalau muslimin dibunuh di Mesir dari dulu begitu, Pak. Ya. Nabi SAW mengatakan kepada Amr bin Salim, kau akan ditolong. Sudah, Nabi harus kumpulkan sahabat. Mereka sudah melanggar perjanjian. Orang Mekah, pemimpin-pemimpin Mekah tahu persis, wah bahaya. Ini kita melanggar perjanjian. Muhammad pasti akan ngirim pasukan. Padahal orang Quraisy sudah ketakutan. Bukti ketakutannya dia minta perjanjian duluan. Dia minta damai itu kan bukan Nabi, orang Quraisy. Akhirnya yang diutus gak tanggung-tanggung, pemimpin tertinggi Abu Sufyan. Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam, radhiyallahu anhu. Pemimpin tertingginya itu yang langsung dikirim ke Madinah untuk meredam kemarahan Rasul SAW. Untuk supaya Nabi memperbarui janjinya, supaya buat perjanjian baru lagi gitu ya. Sudahlah maafkan kami. Datang, berangkat sendiri, berangkat 500 kilo dia tempuh karena mereka tahu persis sebenarnya buruk nih. Gak bisa ini. Gak pernah bisa. Abu Sufyan pemimpin tertinggi Mekah, Pak. Habis dikerjain sahabat di Madinah, Pak. Habis dikerjain. Kan Abu Sufyan pede karena dia pemimpin tertinggi, tentu punya hubungan kekerabatan dengan Rasul. Kemudian kekerabatan itu dikuatkan dengan bahwa anaknya Abu Sufyan adalah istrinya Rasul. Siapa namanya? Ada di Madinah istri Rasul. Istri Rasul itu anaknya Abu Sufyan langsung. Siapa namanya? PR. Ngaji nggak ada PR-nya nggak enak. Buka, cari anaknya Abu Sufyan. Makanya Abu Sufyan datang ke putrinya. Dia tahu kalau ke putrinya kan diterima. Masa datang ke putri saya ditolak kan nggak mungkin. Sementara putrinya itu istri Nabi. Ini teman-teman bahayanya. Suami sih nggak jebol lewat istrinya. Tapi Abu Sufyan lupa istri Rasul itu wanita istimewa semuanya. Makanya ibu-ibu saya minta pesan ibu, tolong dilihat betul Anda sedang mendampingi siapa. Beneran ini. Jangan sampai kokoh di suaminya, jebol di istrinya. Abu Sufyan orang cerdas, pemimpin besar, pedagang hebat, hubungannya internasional loh dengan Kisra, dengan tadi Kisra Persia, dengan Kaisar Romawi. Oh, link dia besar. Dengan Habasha besar link dia itu. Oh, orang cerdas, pengalaman internasional. Dia tahu, siapa tahu kan, masuk selalu putri saya itu istrinya Rasul. Laki-laki, Pak. Hebat-hebatnya laki-laki dibisiki istrinya juga tembus, Pak. Bayangan orang PKP, dia lupa yang dia hubungi adalah orang beriman. Itu yang dia lupa. Datang ke istrinya, Pak. Dia pikir akan disambut istimewa luar biasa, Pak. Datang, dibukain dong nama ayahnya. Ayahnya ya. Tetap walaupun kafir adalah ayahnya. Diterima, silakan masuk ya. Duduk dia, begitu duduk ditarik karpetnya sama istri, sama anaknya. Duduk ada karpet. Tempat duduk, ditarik, digulung karpetnya. Bapaknya tersinggung, nggak tersinggung gimana bapaknya? Kamu lakukan ini pada ayah. Kata Muhammad, iya. Karena ini tempat duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas diduduki oleh orang musyrik najis seperti dirimu. Bapaknya lo itu, Pak.
Abu Sufyan lupa dia sedang berhadapan dengan orang beriman. Itu. Gak ada yang salah kalimatnya kan? Gak ada yang salah. Makanya gak tembus lewat anaknya. Besok dia keluar nemui Abu Bakar. Nemui Rasul. Langsung nemui Rasul. Ngomong ke Nabi, Nabi udah cuekin gak? Nabi jawab enggak, Nabi tinggal. Dia nemui Abu Bakar. Abu Bakar, tolonglah Abu Bakar bicara sama Rasul, jangan sampai ada pertumpahan darah di Mekah. Abu Bakar mengatakan, enggak, saya enggak mau ngomong sama Nabi. Habis dikerjain Abu Sufyan. Itu pemimpin besar, Pak. Sampai jadi hina di Madinah. Datang dia ke Umar, Umar tolonglah, ini datanglah. Kan mereka semua berteman dulu kan di Mekah. Ya kan? Tolonglah bicara sama Rasul, minta jadi perantara. Kayak nggak tahu Umar aja Abu Sufyan. Umar bilang, demi Allah Abu Sufyan. Kalau Abu Bakar kan jawabnya simpel, enggak, ma'ana bifa'il. Enggak, saya enggak mau melakukannya. Kalau Abu Umar lain, demi Allah Abu Sufyan. Andai di tanganku hanya tersisa cambuk untuk melawanmu, demi Allah aku lawan sampai mati kamu. Umar dilawan ya kan? Habis Abu Sufyan habis macam.